Oke, aman. Sip. Yaudah kita langsung mulai aja. Ya selamat sore teman-teman. Kenalin aku Evan, angkatan 19. Aku diminta nanotorin untuk mata kuliah statistika ya oleh Pak Fani. Jadi hari ini rencananya sih ada 8 soal. Sebetulnya simple sih secara sekilas lah ya. Dan semoga sih mengcover semua materi. Aku kurang paham sih semua materi atau enggak, tapi semoga mengcover materi yang kalian perlukan untuk ujian. Nanti ada 8 soal, mudah-mudahan kita bisa bahas semua. Kalau misalkan nggak sempat kebahas, mungkin di akhir bisa aku kasih solusinya kalau misalkan nggak keburu nanti. Oke. Aku pertama-tama mau nanya dulu, mendingan dari kalian sistem tutornya enaknya kalian coba kerjain dulu atau kita langsung kerjain aja ya, supaya sama-sama enak mungkin. Mungkin kalau dari aku sih ada beberapa soal yang kayaknya bisa dikerjakan sendiri gitu. Maksudnya gini deh, kita coba baca soalnya dulu, tunggu beberapa menit, baru kita langsung kerjain aja kali ya. Tapi itu untuk beberapa soal aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya udah kita coba mulai dulu dari nomor 1 ya. Mungkin aku kasih waktu 2-3 menit untuk baca dulu. Oke, mungkin ini belum 2 atau 3 menit, tapi kayaknya harusnya udah selesai baca ya. Jadi coba kita langsung bahas aja. Ya kita baca lagi deh. Jadi di soal ini dia dibilang ada, ini betul aku pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa ya untuk teman-teman yang mungkin kesulitan nanti bisa diskusi lebih lanjut kalau misalkan perlu. Jadi untuk di kasus ini katanya ada 50 part yang dimanufaktur, dan dari 50 itu ada 3 part yang defektif. Mungkin di sini aku notasikan, aku simbolkan dengan D, defektif itu D, kemudian untuk yang non defektif itu ada 47 dalam satu bin yang dimanufaktur. Nah, terus dibilang kita ambil sampel, di mana satu kali kita ngambil itu ada 6 part. Berarti dan ya kita ambil tanpa boleh dibalikin gitu ya, without replacement. Kita ambil satu sampelnya itu terdiri dari 6 part. Terus di sini dibilang each part can be selected only once and the sample is a subset of the 50 parts. Oke. Kita ditanya pertanyaan yang pertama, berapa banyak sampel yang terdiri dari 6 part tadi, di mana dari 6 itu ada 2 yang defektif. Nah, ini sebetulnya cukup simpel ya, dengan ya mungkin kalau secara visualisasinya mungkin begini. Jadi kita tahu kita mau ambil 6 part gitu ya. Kita punya 6 slot. 6 slot itu kita tahu bahwa 2 slotnya itu diisi untuk yang defektif. Jadi misalkan 2 pertama, ini urutannya bebas ya. Tapi slot yang kedua, 2 slot pertama atau 2 slot itu untuk
yang defektif, dan sisanya itu untuk yang non defektif. Nah, ini cara kita menghitung jumlah sampel yang mungkin ini cukup simpel dengan menggunakan ini kan kasus kombinasi ya, jadi kita bisa pakai aja kombinasi yang rumus kombinasi itu ya. Kalau kita ambil dari n sampel, dari n part kita ambil sekian, itu kan bisa dihitung dengan n faktorial per n minus r faktorial dikali r faktorial ya. Nah, untuk kasus ini kita udah tahu nih, slot untuk defektif itu kan cuma ada 2 ya. Sementara di kasus kita itu ada tiga part yang bisa keambil. Berarti kan jumlah yang pertama gitu ya. Yang pertama berapa jumlah sampel ya? Itu notasinya apa ya, jumlah sampel lah ya. Jumlah sampel dengan 2 defektif. Itu bisa kita hitung untuk slot yang defektif aja itu kan cuma ada 2. Tapi kita ambil dari 3, berarti kan 3C2. Dari 2 kita ambil 3. Dan itu kita ambil juga yang non-defektif. Non-defektifnya itu kita cuma ambil 4. Tapi total yang non-defektif itu ada 47. Berarti kan 47 C4 ya. Benar nggak? 3C2, 47 C4. Atau ini notasi lainnya NR ya, kalau misalkan mungkin di kelas dibahasnya yang ini. 32 kali 74. Nah, ini mungkin bisa dihitung nilainya sekian gitu ya. Mungkin untuk angka persisnya untuk tutorial ini nggak perlu kita tulis ya, bisa dihitung aja. Yang penting caranya. Untuk yang pertama ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung? Cara menentukan jumlah sampel dari cara menentukan 2 sampel dengan 2 part di dalam sampel itu defektif gitu. Harusnya masih aman ya. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, langsung diskusikan aja ya. Oke, untuk yang kedua, kita ditanya nih, what is the probability that exactly 2 defective parts are selected in the sample? Berarti sekarang kita ditanya probabilitasnya. Kalau yang sebelumnya itu kita ditanya jumlahnya, sekarang kita ditanya probabilitas. Probabilitas itu kan suatu kejadian yang ditanyakan dibagi dengan total kejadian yang mungkin terjadi gitu kan ya. Nah, kalau di sini berarti ditanyanya itu misalkan ini tuh mana ya notasinya? Nggak usah ini deh. Aja. Jadi probabilitasnya itu, nah gini aja. Probability jumlah kejadian yang kita tahu itu kan jumlah sampelnya ya, jumlah sampel dengan 2 defektif itu yang barusan kita hitung. Itu yang ini 3C2, 4C, 47C, 4. 3C2, 47C4. Nah, dibagi dengan total sampel. Total sampelnya itu berarti kan dari 50 part, itu kan bisa kita ambil sebanyak berapa kali gitu. Kalau kita ambilnya setiap kali ngambil itu 6. Berarti kan slotnya itu 6 dari kita mengambil 6 dari 50.
Berarti dia 50 C6. Begitu. Atau kalau notasi lainnya 32 474 56. Ini nilainya bisa dihitung. Probability. Ini mungkin kalian bisa ngecek nanti. Kasih jawabannya aja deh. Buat ngecek angkanya ya. Kalau 0,0377 gitu. Untuk yang nomor 1 ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Aku tunggu sampai 5.25 ya. Kalau misalkan udah oke, nanti kita lanjut. Oke, mungkin untuk nomor 1 kita coba sudahi. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini jadi kita dikasih suatu data nih ya. Table below provides an example of 1400 parts classified by surface flows and as functionally defective. Jadi anggap aja ada satu part gitu ya, ada 400 part di mana bisa kita ambil datanya di setiap part itu dia punya permukaannya itu ada yang cacat dikit. Nah, tapi itu tadi kan pada permukaannya, dan apakah si part itu masih bisa digunakan meskipun ada cacat dikit di permukaannya. Nah, itu kan ada kemungkinannya ya, misalkan kita misalkan di sini ada cacat nih ya, yes, kalau surface flow itu iya, ada 10, sorry, kalau dia itu tidak berfungsi itu ada 10 di sini, di D. Terus kalau dia itu cacat, tapi masih bisa digunakan, ada segini totalnya. Kemudian kalau dia itu tidak cacat, tapi ternyata tidak bisa digunakan, ada 18. Dan kalau tidak ada cacat dan tidak bisa digunakan, bisa digunakan, itu tidak defektif ya. Itu ada segini. Ya, kita mau yang paling banyak ini dong ya. Ya, karena kan kita mau membuat part tidak ada catat dan masih bisa digunakan. Di sini dikasih totalnya untuk setiap kejadian. Terus di sini langsung disuruh hitung probability dari beberapa kasus. Untuk yang pertama ditanya probability dari yang F. F itu adalah dia cacat aja.
terlepas itu dia defektif atau tidak, itu bisa kita hitung. Bukan bisa, ya kita bisa langsung hitung aja dengan berdasarkan tabel ini. Berarti kan probability yang F itu sesimpel yang ini ya, total dari yang F. Probability jumlah yang F dibagi dengan total dari seluruh part, yaitu 400. Tuh. Oke. Terus untuk yang B, probability untuk yang D, yang defektif, itu sama. Berarti yang defektif itu entah dia cacat atau tidak, totalnya berapa? Totalnya ada 28. Dan sampel, maksudnya total part kita ada berapa? Itu ada 40. Berarti 28 per 400. Terus untuk yang C, nah yang C ini ditanya probability yang conditional probability ya. Jadi kejadian kalau sudah ini, probability terjadinya kejadian yang lain itu berapa? Kalau misalkan probability, kalau misalkan notasinya begini ya, probability A garis B gitu ya. Berarti kalau sudah terjadi event B, kejadian B, kejadian A itu probability-nya berapa? Nah, ini kalau kita kerjakan langsung dari berdasarkan data di tabel aja udah bisa sebetulnya. Nah, FD itu bisa kita lihat aja probability. Ini kan kondisinya itu adalah defektif. Berarti kondisi yang defektif, tapi dari yang defektif itu kan ada yang cacat dan tidak cacat. Yang di sini ditanyakan tuh yang cacat. Itu berarti jumlahnya yang 10 ini dong ya. Nah, itu 10 dan total sampelnya ya ada. Total sampelnya itu karena ini probabilitasnya itu conditional, berarti kita bagi dengan total yang menjadi kondisinya itu. Jadi jumlah ini, jumlah yang defektif itu ada 28. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan nggak yakin, kalian bisa juga ngecek pakai ini. Kalau ada teorem atau apa ya sebetulnya ya, ada relasi bahwa peluang conditional probability dari jika terjadi B, conditional probability of A if B happens, itu bisa ditulis begini, irisannya dibagi dengan probability dari yang B-nya, yang kondisinya, yang syaratnya. Berarti ini bisa aja kita lihat nih kalau misalkan pakai yang tadi. Berarti F irisan kok B sih. D, P, D. Nah, F yang F irisan D, berarti kan F dan D. F dan D itu ada 10 per, ini kan probability ya. Probability itu berarti 10 per 400 dibagi dengan probability untuk yang D aja itu kan ya tadi kita juga udah hitung di B ya, 28 per 400. Berarti ya ini sama aja. Sama aja sama yang kalau kita langsung lihat dari tabelnya. Terus untuk yang D juga sama, tinggal dibalik doang. Ini kondisinya, syaratnya itu adalah F terjadi duluan. Berarti dia itu barangnya kita tahu cacat permukaannya. Dan kita ditanya probabilitas yang sudah cacat dan tidak bisa dipakai, yang defektif. Gitu. Ini berarti berapa? Yang 3 D dan F itu yang 10 ya. 10 ya, yang 10 dibagi yang cacatnya itu ada totalnya ada 40. Jadi ya 10 per 40. Terus untuk yang E juga sama aja, cuma itu ada negasinya ya, ada yang tidak cacat. Berarti dari yang tidak cacat
itu kan totalnya ada 360. Totalnya ada 360 dan dari yang tidak cacat itu yang defektif ada 18. Jadi udah 18/360. Kalau mau kalian cek pakai yang relasi ini juga bisa, itu hasilnya sama harusnya. Kemudian untuk yang terakhir, yang F itu probability. Ini kondisinya itu, syaratnya itu adalah dia itu tidak cacat. Dan dari yang tidak cacat itu ditanya probability-nya untuk yang tidak defektif. Tidak defektif. Berarti tadi yang cacat itu ada totalnya ada 360. Sorry. 360 dan yang tidak cacat di yang tidak cacat yang tidak defektif dan dia tidak cacat itu ada 30. Benar kan? Oh 30, 342. Salah lihat. Ada yang di sini yang paling gedenya 342. Oke, iya ini. Sip. Untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup simpel ya untuk yang nomor ini. Kalau misalkan kalian nggak yakin, tadi kalau misalkan kalian bisa langsung lihat dari tabel, jadi kalian trace satu per satu, satu event per satu event. Jadi kalau yang conditional itu lihat dulu yang belakangnya, kondisi yang menjadi syarat, terus dicari yang beririsan, terus cari yang beririsan dengan event kedua, dengan event pertama. Gitu. Tunggu bentar ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja ya. Oke, nomor 2 kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi di sini oke, ya jadi di sini ada satu sirkuit yang jalurnya ini menandakan jalur untuk si device-nya gitu ya. Misalkan device yang pertama itu yang di atas, device kedua itu yang di bawah. Dia dipasang secara paralel. Nah, di sini dibilang, oh ya, angka yang ada di sini itu nilai probability-nya. Probability kalau dia berfungsi. Misalkan ini kita kasih nomor, kasih apa ya? Misalkan device 1 D1 lah ya, sama D2. Berarti 0,9 itu adalah probability ketika misalkan D1 itu adalah device 1 berfungsi. Berarti probability ketika device 1 itu berfungsi itu 0,95. Kemudian probability untuk device kedua itu berfungsi adalah 0,9. Nah, ditanya dan di sini assume that devices fail independently. Berarti kalau device 1 itu gagal, ya itu nggak mempengaruhi device 2 gagal juga gitu. Jadi benar-benar independen sistemnya antar device. Nah, di sini kita ditanyakan probability sirkuit secara keseluruhan ini. Jadi dari titik A ke B ini, kalau mau jalan, kalau mau beroperasi itu probability-nya seberapa? Ini bisa kita hitung dengan dua cara ya. Ya, ini terserah kalian mau pakai cara yang mana. Jadi
secara konsepnya kan untuk satu karena ini paralel ya, device-nya itu dipasang secara paralel, berarti kan ada beberapa kemungkinan gitu ya untuk satu sirkuit itu berjalan. Kalau untuk berjalan itu kan bisa aja device satunya itu nyala, beroperasi, dan nggak saya gimana ya, dan device satu nyala dan device 2 nyala. Terus kali ini yang circuit operates. Ini kejadiannya gitu ya, device 1 nyala dan device 2 nyala. Tapi karena ini dipasang paralel, kalau misalkan device 1 itu gagal, tapi ini jangan ini deh, koma aja ya. Koma. Device 1 gagal tapi device 2 tetap nyala. Itu karena dipasang secara paralel, dia tetap bisa nyala kan ya. Dia tetap bisa mengalir dari titik A ke B. Terus kejadian yang ketiga ya, kalau misalkan device satunya itu nyala, tapi device keduanya mati. Ini juga bisa kan ya. Nah, ini probability-nya bisa kita hitung. Probability untuk, berarti probability operate ya. Misalkan operate itu O lah ya, probability ketika sirkuitnya itu operate. Itu bisa kita ya sesimpel tinggal dijumlahin aja antar 3 event ini, 3 kemungkinan untuk sirkuitnya beroperasi. Itu ketika D1, device 1 dan D2 sama-sama berfungsi, kemudian D1-nya itu tidak berfungsi, dan D2, dan kalau ini yang berfungsi cuma D1. D1, D2, sen. Nah, ini kalau mau dihitung kan tinggal di ini aja ya. Bisa di, bentar, kalau dari sini nih, itu kan kita bisa tahu probability ketika device satu gagal itu kan tinggal totalnya itu harus event probability ketika dia gagal dan berjalan itu kan pasti 1, berarti ya bisa kita langsung pakai itu relasi itu aja. Ini D1 ya. D1 berarti kan ini bisa dihitung ini 0,05 ya. Di sini kalau yang D2-nya gagal berarti kan 0,1 ya. Nah, ini untuk mencari yang irisannya tinggal dikali aja sesuai probability-nya masing-masing. Atau dengan cara lain yang lebih simpel sebetulnya itu bisa aja kita cari dengan memanfaatkan yang tadi kita tahu bahwa probability itu pasti jumlahnya 1 kan ya untuk yang beroperasi maupun tidak. Nah, kalau sirkuitnya itu tidak beroperasi, terus cepat apalah ya, not operate, doesn't operate, ya NO deh. Ini O. Itu kan NO. Itu kan ya mau nggak mau cuma 1 aja ya, 1 kemungkinan, maksudnya 1 kombinasi, itu ketika dua-duanya gagal. Nah, ini bisa kita pakai aja, jadi karena kita tahu totalnya itu 1, probability-nya 1, berarti bisa kita katakan bahwa probability ketika dia beroperasi itu adalah 1 dikurangi probability ketika dia tidak beroperasi di PNO. PNO itu ya berarti probability ketika dia tidak sama-sama tidak berfungsi. D2 aksen. Nah, udah tinggal dihitung nanti dapat angkanya. Nah, kalau misalkan mau dicek ya kalian bisa hitung dua-duanya sih ya untuk mengecek jawaban aja. Mengecek hitungan kalian apakah udah benar. Harusnya keduanya sama karena memang betul gitu. Relasinya betul.
Ini tuh angkanya 95. Kalau dihitung 0,995. Oke, untuk yang nomor 3 ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ini sebetulnya cukup simpel ya. Masih simpel. Aku tunggu 1-2 menit ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan tadi ada yang kelewat di nomor sebelumnya, mau balik, silakan langsung bilang aja. Oke, mungkin nomor 3 bisa kita cukupin. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini agak panjang nih. Oke, coba kita langsung bareng-bareng aja ya. Sorry, because a new medical procedure has been shown to be effective in the early detection of an illness, a medical screening of the population is proposed. Ya, intinya dia lagi mau ngetes lah ya dari suatu prosedur medical. The probability that the test correctly identifies someone with the illness as positive atau ya disebut sebagai sensitivity adalah 0,99. And the probability that the test correctly identifies someone without the illness as negative, known as specificity, is 0,95. Nah, terus dikasih tahu, the incidence of the illness in the general population is ya 10 banget min 4 ya. Terus ditanya nih, kalau kamu ngetes dan hasilnya itu positif, berapakah probability kalau kamu itu betulan sakit? Jadi kan dalam satu tes itu bisa jadi hasilnya kan positif atau negatif. Nah, tapi di kejadian lain di kejadian lain itu kan kalian bisa jadi memang betulan sakit atau sebetulnya kalian sehat tapi ternyata hasilnya positif gitu. Itu mungkin aja terjadi gitu kan ya. Karena ya itu biasanya disebut yang false positif atau ya false positif. Kalau yang betulan itu true positif. Betulan sakit dan memang positif. Nah, ini tipikal soal ini sebetulnya aplikasi dari Bayes theorem. Bayes theorem itu yang kayak ini. Jadi mirip yang sebelumnya, relasi yang sebelumnya, cuman
dia dinyatakan tidak pakai ini. Jadi sorry. Nah, kayak yang relasi yang di sebelah kiri ini, dia memanfaatkan relasi itu untuk menentukan probability-nya. Jadi kalau misalkan tadi kita tulis ulang itu kan, probability A dan B dibagi probability B. Nah, terus kita juga tahu dong kalau probability, kalau misalkan kita balik gitu ya, conditional probability, conditional eventnya itu diubah, itu ya bisa kita hitung juga probability B dan A dibagi probability dari A aja. Nah, ini kan event yang berbarengan ya, B dan A itu sama dengan A dan B. Jadi ya nah, dari dua ini tuh sebenarnya bisa kita tulis saja jadi satu ya, kita dengan mensubstitusi yang term ini. Berarti kan ini tuh P B A P A dibagi PB. Ya, gini ya. Nah, ini bias theorem nih teman-teman yang ada yang aku kotakin. Ini bias theorem. Nah, di sini tuh sebetulnya nomor 4 tuh yang tricky-nya adalah mentranslate dari kalimat ini, dari kata-kata ini menjadi nilai. Kita memasukkan variabel itu mau ke yang mana gitu. Jadi kalau kita baca lagi, the probability that the test itu bla 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 as positive, berarti probability conditional event-nya itu kalau dia itu sudah positif, dia itu ketika dites itu positif. Oke, sebentar, mungkin kita coba define dulu ya variabel yang kita tulis ini. Misalkan pos itu adalah menandakan positif tes ya, positif tes. Kemudian berarti kalau pos negatif itu pos aksen itu negatif tes, dan mungkin S itu untuk yang illness atau sick lah. Jadi kalau dia memang sakit itu S, kalau dia tidak sakit itu dia S aksen. Nah, untuk yang 0,99 itu probability yang mana? Ini dia bilang probability that the test bla 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 S positif, berarti conditionalnya itu dia itu sudah positif. Jadi memang kita sudah kejadian pertama itu positif duluan, dan apakah dari hasil yang positif itu correct atau tidak. Nah, kalau correct, dia bilang correct itu berarti kalau positif ya beneran sakit ya, berarti S. Nah, ini tuh yang 0,99, ini yang disebut sensitivity. Dan kalau dia itu di sini di kalimat selanjutnya itu ini probability that the test bla 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 S negatif, berarti conditionalnya itu adalah yang negatif, berarti post aksen. Dan ternyata dia correct, berarti kan dia tidak sakit ya, berarti S aksen. Sorry, bentar. Sorry, kayaknya terbalik. Probability ketika dia sakit dan positif. Oke, sorry teman-teman, kebalik ternyata. Ya, ini cukup tricky sih, ini harus dibaca, cukup harus dipahamin. Jadi probability yang 0,99 itu kalau dia itu memang sakit,
dan hasilnya itu positif, berarti conditional event-nya itu ketika dia sakit. Kalau dia sudah sakit, probability tesnya itu untuk positif berapa? Berarti kan probability yang ditanya itu probability tes yang positif ya, dengan kondisi kalau dia udah sakit, itu correct atau true positif. Ini pos. Kalau yang ini jadi kebalikannya, kalau dia itu memang sudah sakit, kalau memang dia tidak sakit dan tesnya itu menandakan hasil yang negatif, jadi post aksen. Ini 0,95. Ini mungkin reminder aja kalau misalkan tadi itu notasinya probability A garis B, itu artinya yang ditanyakan itu sebetulnya probability A kan ya. Yang ditanyakan itu probability A ketika dengan syarat bahwa kejadian B itu terjadi. Nah, di sini kan yang ditanya itu probability tesnya. Berarti probability hasil tes yaitu antara post atau post aksen, makanya di sebelah kiri, dan kondisinya itu kalau memang dia sakit, itu jadi post strip, post garis S. Dan sebaliknya untuk yang satunya. Nah, terus di sini apa nih? 0,0001 itu ini incidence of the illness, berarti probability dari yang sakit secara total itu adalah 0,0001. Nah, terus yang ditanyakan apa sih? Nah, yang ditanyakan itu probability kalau kamu punya sakitnya, kalau kamu sakit. Dan dengan syarat tesnya itu sudah positif. Jadi kamu ambil tesnya dulu, you take the test, and the result is positive, terus baru ditanya probability kalau kamu positif itu tuh sakit, kamu beneran sakit atau enggak, itu probability-nya berapa. Berarti PS pos ya. Nah, ini bisa kita aplikasikan aja ke sini. Kita aplikasikan kita mengaplikasikan Bayes teorem. Jadi kan P pos S probability ketika dia sakit dibagi dengan probability dia itu positif semua kejadian yang positif pokoknya. Nah, nilai yang pertama ini itu kan diketahui ya 0,99. Yang PS juga tahu. Nah, yang kita nggak tahu itu PPOS. Tapi PPOS itu kan seluruh kejadian yang positif. Itu kita tahu bahwa yang positif itu kan bisa positif tapi dia itu sakit, memang sakit gitu ya. Tapi bisa juga dia tidak sakit. Ini kan masing-masing punya probability-nya ya. Nah, bentar, ini kita coba tulis dulu. PS bagi PPOS itu penjumlahan probability dari masing-masing kejadian ini. Jadi kalau dia POS dan S dan SIG, itu probability-nya berapa, itu kan bisa kita hitung dari ini. Probability ketika probability positif ketika event conditional event-nya itu dia sakit, berarti kan perlu kita kalikan dengan yang sakit ya. Kemudian ditambah probability dari yang positif itu, tapi kasusnya dia itu tidak sakit. Berarti di sini kita kalikan dengan yang tidak sakit. Nah, ini bisa langsung kita hitung ya. Semua nilai probability-nya udah diketahui. Palingan yang ini ya, probability. Ini kan dia ada 1 minus. Ya, palingan yang S aksen ini, sorry. Ya, yang S aksen ini ya, aku tulis ini agak berantakan. Kan sini deh. Misalkan ini probability yang sek itu kan ya tinggal sesimpel 1 dikurangin yang sakit gitu ya.
Terus untuk yang PPOS dengan kondisi tidak sakit itu dari sini. Dari sini itu PPOS dengan kondisi dia tidak sakit adalah 1 minus P post aksen dengan kondisi dia tidak sakit. Begitu. Terus tinggal kalian hitung. Nanti ya kalau hitungannya nggak salah dapat sekitar 0,002. Nah, jadi probability ketika kalian ngambil tes dan ternyata hasilnya positif dan kalian itu memang sakit, jadi true hasilnya itu true positif itu cuma 0,2% ya. Agak kecil sih, tapi ya memang begitu berarti. Untuk yang nomor ini ada yang mau ditanyain nggak? Kunci di soal yang tipe ini itu sebetulnya ya memahami kalimat soal dan mengubahnya jadi ini ke variabel-variabel probability ini. Dia itu probability siapa yang ditanya dan conditionalnya itu yang mana gitu. Itu harus hati-hati. Sisanya seharusnya tinggal dihitung aja sih, itu aku yakin mudah lah ya. Sama paling ini tadi pas kalian hitung untuk probability ketika dia tes ketika positif dan probability-nya itu semua berapa gitu. Ketika entah itu true positif itu yang post dan sick atau yang false positif. Jadi ketika kalian tidak sakit tapi ternyata hasilnya sakit positif, sorry. Itu pakai yang conditional ini juga. Ini kalau nggak salah yang summation rule itu ya. Probability summation rule. Nomor 4 aman teman-teman? Oke, aku anggap aman ya. Mungkin kalau misalkan kalau belum paham nanti ya coba dipahami lagi ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 5. Ini ada 4 soal lagi. Oke. Oke, langsung aja. Jadi, two new product designs are to be compared on the basis of revenue potential. Jadi kita punya 2 produk, kita mendesain 2 produk nih, dan kita mau coba pilih antara 2 produk itu, kita coba
pilih berdasarkan revenue potential atau ya kasarnya keuntungan. Kira-kira si barang A dan B itu keuntungannya bisa berapa sih kalau dijual gitu. Nah, di sini dia bilang marketing believes that the revenue from design A can be predicted quite accurately to be $3 million. Jadi misalkan kalau misalkan ini ada kalau ada desain A dan B, yang A itu katanya revenue-nya itu bisa secara akurat. Jadi kita udah tahu lah. Jadi revenue potential dari yang si A itu cukup yakin gitu ya. Ada di angka $3 juta. Terus kalau yang B katanya di sini the revenue potential of design B is more difficult to assess. Berarti wah agak sulit nih buat ngecek berapa sih keuntungan si B. Terus sama orang marketing dibilang ada probability, there is a probability of 0.3 that the revenue from design B will be $7 million. Berarti kalau misalkan berarti ada 2 probability. Untuk yang pertama itu ada 0,3, ada 30% yakin gitu ya bahwa si design B ini menghasilkan revenue point yang nilainya itu $7 million. Dan sisanya yaitu 70% yakin. 70% itu revenue point-nya, point potensial maksudnya. Revenue potensialnya itu di angka $2 juta. Nah, di sini kan tadi kita objektifnya itu milih antara produk yang A, desain yang A, atau yang B nih, yang bakal menghasilkan keuntungan yang paling tinggi buat kita. Berarti kan tentunya kita mau pilih yang paling menguntungkan gitu ya. Tapi di sini di kasus yang B, ternyata kita nggak tahu nih sebetulnya bisa aja desain produk yang B itu menghasilkan revenue potential yang senilai 7 juta, tapi kita yakinnya itu cuma 30% atau di angka 2 juta. Dan itu probability-nya atau more likely to achieve the value of revenue potential ya di angka $2 juta. Itu dengan keyakinan dengan probability 0,7. Nah, ini ini kita pakai bisa pakai konsep yang expected value ya. Expected value atau expected value itu sebetulnya min ya. Ya, expected value. Misalkan X. Jadi kita mengexpect value si RPB itu berapa sih? Ini expected value dari revenue potential B. Itu ini definisi dari expected value itu kan ini ya. Kalau fungsinya discrete itu X kali X. Okay. Atau untuk yang fungsi yang continuous itu ya diintegralin aja fx. Integralnya itu terhadap seluruh ininya ya, seluruh sepanjang variabel x-nya itu, berarti dari minus T hingga sampai T hingga. Nah, di sini kan cuma discrete ya, di kasus kita itu cuma ada 2 kondisi gitu. Ada yang
Di kondisi pertama yang 0,3 probability-nya dan 0,7. Ini berarti bisa kita hitung misalkan ini fx-nya itu kan probability-nya ya. Probability-nya ini fx-nya. Sorry. Ini probability-nya dan X itu ya si revenue. Ini berarti bukan revenue B dong. Misalkan ini B lah ya. Intinya revenue potential untuk yang B. Ini X-nya. Jadi ya langsung aja ini bisa kita hitung. Berarti kan 0,3. Sorry ya, ini interchangeable ya. 0,3 kali $7 million ditambah dengan yang 0,7 dikali $2 million. Ini kalau dihitung dapat angka di berapa? 3,5. Berarti ada di $3,5 million. Nah, jadi dengan ilmu statistik gitu ya, kita bisa mengekspek bahwa si B itu punya revenue potential senilai $3,5 million. 3,5 juta dolar ya. Dan dari sini berarti kalau kita bandingkan dengan yang A itu sebesar cuma 3 juta dan yang B itu 3,5 ya berarti kita bakal pilih yang B lah ya. Karena lebih menguntungkan. Ya, ini sebenarnya ngitungnya sih simpel ya. Kita mencari satu expected value atau population mean. Mungkin sedikit reminder aja untuk yang expected value itu. Expected value itu tuh bukan average ya, atau bukan sample mean. Tapi expected value itu adalah mean secara global atau mungkin bisa dibilang population mean. Oke, untuk yang nomor 5 ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kita coba lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6. Oke, kita coba baca ya. Suppose a given company experiences an average of 1 network failure per week. Oke, terus kita disuruh cari probability kalau si company itu mengalami kegagalan ya network failure-nya itu ada 3 dalam 2 minggu. Nah, ini tuh tipikal soal untuk yang kasus memanfaatkan distribusi Poisson ya. Poisson distribution. Poisson distribution itu kan dia ada beberapa parameter ya di yang menyatakan si Poisson distribution itu, yaitu misalkan X itu Poisson random variable. Sorry sebentar.
Oke, sorry, tadi ada gangguan. Jadi kita balik, jadi di posong itu kan X itu random variabelnya si posong, kemudian ada lambda ya, lambda itu jumlah kejadian yang terjadi dalam satu periode atau satu satuan lah, satu satuan yang menyatakan si yang penting untuk dikaji. Ya, mungkin aku bisa tulis kayak gini lah ya. Terus untuk ada parameter waktu juga, waktu di sini time intervalnya. Nah, kalau kalian coba cek di materi kuliah itu Poisson distribution itu bisa fungsinya itu bisa di fungsinya itu bisa ditulis seperti ini. E pangkat minus lambda T pangkat X dibagi X faktorial. Mungkin kalian coba sambil cek juga ya catatan di kelas, takutnya aku salah nulis, salah pakai rumus. Jadi ini rumus, ini fungsi dari distribusi Poisson. Nah, di kasus ini itu kita dikasih tahu ini average of one network failure per week. Berarti one network failure itu adalah one network failure per week itu adalah lambdanya. Kan lambda itu ya tadi ya benar ya, one network failure per week. Terus time intervalnya itu ya berarti 1 week ya, 1 week. Berarti di sini lambda T-nya itu ya satu network failure NF. Terus sorry. Sorry, time interval yang di sini yang T itu untuk yang kita hitung ya. Jadi yang ditanyakan dalam 2 week, berarti time interval yang kita mau itu adalah 2. Dengan periode yang biasanya yang lambdanya itu adalah 1 network failure per week. Jadi kita tuh kan mau nyari, sorry, kenapa nggak dihapus? Jadi yang ditanyakan itu untuk lambda T yang 1 network failure per week dikali dalam 2 week. Berarti kan 2 network failure. Nah, ya 2 failure lah ya. Nah, terus ditanya kalau ada 3 kejadian, berarti X-nya itu 3. Si random variabelnya itu ada 3. X-nya 3, berarti bisa langsung dihitung aja. 3,2 ya. Nah, ini bisa dihitung 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini bisa kalian hitung pakai kalkulator dan hasilnya itu kalau tidak salah hitung 0,1804. Jadi kalau secara angka probability kalau biasanya nih ya dalam 1 minggu itu cuma ada 1, tapi ternyata dalam 2 minggu kalau kita mau nyari probability dalam 2 minggu itu ternyata terjadi 3. Itu probability-nya adalah sekian 0,18. Nah, kalau kalian mau bisa mungkin membantu pemahaman gitu ya. Kalau misalkan secara normal itu kan dalam 2 minggu itu ada 2 network failure gitu ya, mengikuti average yang ini. Seharusnya itu lebih sering terjadi, jadi most likely to happen. Jadi kalau ditulis dalam secara matematis itu berarti kan kalau
yang bakal lebih sering terjadi itu kan berarti ketika lambda T-nya itu adalah 2. Lambda T-nya itu tetap 2, tapi X-nya itu 2. Yaitu 2 kejadian failure-nya ya. Nah, karena ini tuh mengikuti Poisson distribution, harusnya yang paling tinggi itu ini sketch aja kasar aja ya. Poisson distribution kurang lebih kayak gini. Nah, dia tuh paling banyak distribusinya itu harusnya berada di lambda T-nya ketika X-nya itu sama dengan lambda T. Jadi harusnya sih kalau kalian coba hitung probability ketika terjadi 2 network failure dalam 2 minggu itu seharusnya lebih besar dari ini. Dan sebaliknya kalau misalkan bukan sebaliknya, kalau misalkan terjadi lebih dari 2, yaitu 3 atau 4 atau 5 atau bahkan cuma terjadi 1 atau bahkan nggak terjadi sama sekali, itu probability-nya seharusnya lebih kecil dibandingkan yang harusnya biasanya terjadi. Ya gitu. Mungkin itu sedikit mungkin bisa membantu pemahaman terkait kasus ini kayak Poisson distribution. Aplikasi dari fungsi dari distribusi Poisson. Gitu. Untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau secara hitungan ini sejujurnya cukup simpel karena tinggal pakai fungsi Poissonnya itu ya, fungsi Poisson distribusi Poissonnya itu, terus kita define variabel-variabel apa aja yang harus kita masukin gitu. Di sini ada 2 parameter utama sebetulnya X dan lambda T. Aku tunggu 1 menit ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 7. Kita dikasih tahu ada probability density function, ada fungsi probability, density, ya densitas probability. Ini
Sorry. Ya, ternyata masih mute ya. Oke. Wah, ini berarti dari awal dong. Oke, ya udah. Untuk yang nomor 7, jadi singkat aja ya. Jadi X-nya ini itu menandakan waktu kalian nyampai di terminal dalam menit, gitu ya. Dan di sini sudah dikasih tahu nih fungsi dari probability-nya itu sendiri, probability density function. Jadi di sini di nomor 7 itu kita ditanyakan probability yang di A ya, determine the probability that you arrive by 9 AM. Itu berarti ya probability X kurang dari 60 ya, karena 60 itu kan 1 jam. 9 AM 9 AM sama 8 AM kan ya beda 1 jam. Nah, di sini karena batas bawah kita, karena menit itu nggak mungkin negatif juga kan, di sini udah dibilang X itu lebih besar dari 0 ya, kita bisa samakan, jadi probability 0 sampai X, X itu 0 sampai 60. Dan karena di sini tuh probability-nya berupa fungsi yang continuous, dan untuk mencari nilai probability dari suatu rentang, jadi X-nya itu dari rentang tertentu, itu bisa kita integralkan aja langsung terhadap di dalam rentang-rentang tersebut. Jadi dari 0 sampai 60 batas integralnya, batas integrasinya. Terus tinggal kita hitung aja, tinggal kita masukkan dari fungsi yang dikasih tahu, dan kalau dihitung itu angkanya sekian. Terus untuk yang B juga mirip ya, untuk yang ditanyanya itu kalau seseorang itu nyampe di antara jam 8.15 dan 8.30. Itu berarti probability X-nya itu berada di antara 15 sampai 30. Dan sama aja, tinggal diintegralkan. Fx itu diintegralkan dari 15 sampai 30. Dan kalau dihitung angkanya sekian. Nah, untuk yang C, ini determine the probability that you arrive before 8:40 AM on 2 or more days of 5 days. Jadi misalkan dalam workday ya, weekday itu kan ada 5 hari. Seseorang ini dia nyampe lebih pagi, anggap aja lebih, dia nggak telat 2 atau lebih, berarti kan rajin lah ya. Terus di sini dibilang assume that your arrival times on different days are independent. Jadi antara hari pertama dan hari kedua itu nggak ada keterkaitannya. Jadi kalau hari Senin dia masuk cepat, belum tentu sih. Di hari kedua itu dia masuk cepat lagi atau dia telat. Itu sama sekali independen. Nah, untuk yang ini itu kan ya kita bisa hitung dulu lah ya probability kalau kasus yang pertama bisa yang gampang kita hitung itu probability kalau dia itu nyampainya sebelum jam 8.40. Berarti kan X-nya itu kurang dari 40. Nah, ini bisa kita hitung juga sama kayak tadi. Nah, di sini kan tinggal diintegralin, batas integrasinya itu karena batas bawahnya itu di 0 ya, 0 sampai 40 gitu. Terus bisa dihitung, kalau dihitung jadi 0,9817. Nah, terus di sini ini kan untuk satu hari gitu ya. Misalkan hari Senin nih, seseorang ini datang jam 8.40 sebelum jam 80, itu probability-nya sekian, 0,9817. Dan sekarang ditanya berapa sih probability-nya kalau kondisi tersebut, jadi kondisi ketika dia datang sebelum jam 8.40 itu terjadi sebanyak 2 atau lebih. Berarti antara 2 sampai 5 lah ya. Nah, di sini mungkin bisa kita define dulu satu variabel gitu ya. Misalkan y itu adalah menandakan berapa sih, menandakan hari kalau hari jumlah hari. Jumlah hari datang
sebelum 8.40 ya. Ya ini agak aneh ya udah. Intinya paham lah ya. Y itu kita notasikan sebagai jumlah hari ketika dia itu datang sebelum jam 8.40. Dan di sini tuh kita kan maunya gini ya. Yang ditanya itu adalah probability ketika hari yang dia tuh datangnya pagi itu lebih dari 2. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 karena maksimum 5 kan. Nah, ini mirip kayak soal yang mana tadi ya? Mana sih tadi? Yang sirkuit kalau nggak salah. Yang sirkuit tadi, oh ini ya. Yang sirkuit itu kan bisa kita pakai aja yang jumlahnya itu, totalnya itu 1. Berarti kalau misalkan lebih dari 2 itu kan bisa kita hitung untuk yang harinya 2, atau 3, atau 4, atau 5, terus kita tambahin semua, itu jawabannya ini, gitu kan, probability-nya. Tapi bisa juga kita hitung pakai yang lebih dikit aja. Jadi probability untuk yang kalau dia itu nggak pernah datang cepat, dan probability ketika dia itu cuma datang cepat itu cuma sekali. Terus tinggal kita kurangin aja. 1 dikurangin itu jumlah dari probability kedua event itu. Nah, nilai dari probability ini bisa kita hitung. Ini mungkin bisa digambarkan gini kali ya. Ini sebetulnya mengaplikasikan yang distribusi binomial ya. Jadi misalkan dari 5 hari itu tidak ada yang dia itu tidak datang sebelum jam 8.40, berarti dia selalu telat. Itu kan kejadiannya misalkan ini hari pertama, kedua, 3, 4, 5 gitu ya. Misalkan kalau untuk yang Y sama dengan itu kan, Y sama dengan 0 itu berarti kan misalkan ini F ya, false. False itu artinya dia itu memang tidak pernah datang sebelum jam 8.40. Ini untuk yang pertama. Terus untuk yang untuk Y sama dengan 0 itu begini. Kalau untuk Y sama dengan 1, berarti kan misalkan satu kondisinya itu yaitu hari pertama datang cepat, tapi sisanya itu telat terus. F. Nah, untuk satu kejadian ini, misalkan yang kita hitung yang pertama dulu, untuk satu pertama ini kan bisa kita hitung dong. Probability-nya itu tinggal dikalikan aja antar hari. Berarti setiap harinya itu dikalikan probability-nya. Probability ketika X-nya itu kurang dari 40. Kalau ini kan false itu maksudnya dia itu tadi false itu tidak datang kurang dari 8.40 gitu ya. Nah, berarti kan tinggal kita hitung aja probability. Berarti kan yang F itu probability-nya X lebih dari 40 ya. Dan karena ada 5 hari, berarti kan dikalikan 5 ya. Bukan dikalikan 5, dikalikan sebanyak 5 kali probability-nya ini, berarti dipangkatkan. Terus karena kondisi ini tuh kan sebetulnya kondisi yang kombinasi gitu ya, kasus kombinasi. Kalau itu bisa kita ini aja, berarti kan kombinasinya itu 5C0 ya. Nah, terus untuk yang kedua, ini mungkin yang kombinasi itu bakal lebih terlihat di kasus yang kedua nih, Y sama dengan 1. Nah, ini kan berarti ketika dia tuh lebih dari 40, itu kan ada 4 hari, berarti kan dipangkatkan 4. Terus probability yang dia itu beneran datang, itu kan cuma ada 1 ya, di hari pertama. Tapi belum tentu di hari pertama kan, bisa di hari kedua, bisa 3, 4, atau 5. Nah, di situ kita kalikan suatu faktornya itu faktor yang kombinasi itu.
Berarti tinggal kita kalikan 5 sebetulnya kan ya, atau secara ininya secara general itu 5C1 yang sama dengan 5 gitu kan. Nah, berarti udah, ini itu adalah probability ketika Y-nya 0, ini itu probability Y-nya 1. Nah, terus tinggal kalian masukkan ke yang sebelumnya, tinggal dihitung. Tinggal dihitung, bisa dihitung lah ya. Untuk yang X lebih dari 40 ini kan juga bisa dihitung dari yang 1 minus X kurang, 1 dikurangi ini kan. Kayak PX lebih dari 40 itu kan, ya ini diulang aja, X kurang dari 40 kan ya. Nanti bisa dapat angkanya. Nanti kalau kalian coba hitung, ya ini bisa dibilang mendekati 1 lah ya. Nanti kalian coba cek aja, harusnya mendekati 1 jawabannya. Jawaban untuk yang C. Oke, untuk yang selanjutnya D. D itu, ini aku tulis di sini ya. Determine the cumulative distribution function and use the cumulative distribution function to determine the probability that you arrive between 8:15 and 8:30 AM. Ini sebetulnya cara lain aja sih sebenarnya, kayak kita sudah melakukan itu gitu. Cumulative distribution function itu kan konsepnya tuh dia tuh mungkin bisa aku tulis kayak gini ya. Cumulative distribution function itu adalah tinggal kita integralkan aja si probability function ya, probability density function dari suatu dari minus hingga, jadi kita mengintegrasikan sebelum suatu batas, misalkan batasnya itu A gitu. Nah, dalam kasus ini kan batas minimumnya, ya dalam kasus ini kan batas minimumnya itu X-nya itu kan lebih dari 0, berarti ya 0 sampai A, fx, dx. Nah, ini kan sebenarnya udah kita, bentar, ini itu nomor yang D itu kan sebenarnya sama yang B ya. B, sama kan ya. Nah, itu ya simply maksudnya tuh ini aja. Kalau kita tahu ini kan integralnya dari batas 15 sampai 30 langsung diintegralin, yaitu bisa kita pecah jadi 0 sampai 30 fx dx dikurangin sama yang fx dx integrasinya itu batasnya itu 0 sampai 15. Ya, ya seperti itulah. Cukup intuitif lah ya, dari kelas kalkulus juga harusnya paham. Oke. Untuk nomor ini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kita bisa next aja ke nomor 8. Ini udah agak kelamaan juga. Oke, nomor 8. Jadi, suppose that the current measurements in a strip of wire are assumed to follow a normal distribution dengan mean dan variance-nya itu sekian. Jadi, pokoknya dari hasil pengukuran itu ternyata kita dapat data-datanya itu ternyata bukan ternyata ya kita asumsikan itu mengikuti distribusi normal datanya, distribusinya. Nah, itu dengan minnya itu 10 miliampere dan variance atau di sini bisa kita tulis sigma kuadrat ya, itu 4 miliampere kuadrat. Nah, terus ditanya, what is the probability that the current measurement is between 9 and 11 milliampere? Berarti kan
kita cuma taunya tuh karakteristik ini. Jadi data statistik ini ada mean dan variance. Terus kita disuruh cari tahu berapa sih probability di angka tertentu. Di angka tertentu dalam hal ini di antara 9 dan 11. Dan di sini karena udah dibilang dia tuh diasumsikan mengikuti distribusi normal, jadinya bisa kita pakai aja itu si distribusi normal itu, si fungsi distribusi normal bisa kita pakai untuk menghitung ini probability-nya. Nah, kalau dalam domain yang atau variabel yang real world itu kan yang ditanya misalkan X gitu ya. Itu kan ditanyanya gini, antara 9 sampai 11 itu probability-nya berapa sih current measurement-nya. Nah, kalau kita transformasikan ke dalam distribusi normal, mungkin kayak gini ya, ilustrasinya nggak gini. Kalau misalkan ini ada suatu distribusi ini yang real world, real gitu ya, ini tuh variabelnya X, dan di sini tuh domainnya si standar. Ini standar normal. Itu distribusinya sama, cuma domainnya di sini kita pakai Z. Dan di sini kan untuk yang real, yang di real itu kan dia punya karakteristik nih ya. Ini mu-nya itu kalau dari soal tuh 10 miliampere dan sigma. Ini kan varians. Kalau sigmanya itu kan bisa kita hitung ya 2 miliampere. Nah, sigmanya itu misalkan ini di sini lah ya. Ini 12, ini 8. Nah, sigmanya itu kan ini sigma. Terus bisa kita ditransformasikan ke distribusi standar normal standar. Itu memang sudah didefinisikan standar normal distribution itu mu-nya, mean-nya itu adalah 0 ya. Mean-nya itu adalah 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, ini transformasinya apa? Itu gini, berarti Z itu ya, transformasinya itu X minus mu per sigma. Nah, kalau misalkan kita balik ke sini, antara 9 sampai 11, kalau kita ganti variabelnya atau kita transformasi ke distribusi yang standar, itu berarti kan 9 dikurangi mu per sigma, ini nilai Z-nya. Kalau yang 11 itu 11 minus mu dikurangi sigma. Nah, ini tinggal dihitung aja, dimasukin angka mu dan sigmanya. Ini kan 9 kurangi 10 dibagi 2 ya, berarti kan minus setengah. Dikurangi Z, kalau ini 11 dikurangi 10, ya dibagi 2 setengah. Itu yang ditanyakan ini. Nah, ini tuh kan bisa kita hitung sebagai ini ya. Jadi untuk yang Z kurang dari 0,5, terus kita kurangin dengan Z yang kurang dari minus 0,5. Benar kan ya? Nah, ini bisa kita hitung. Hitung tuh dalam artian kita bisa cari tahu nilai ini, kita bisa cari tahu nilai ini dari tabel atau dari kalkulator. Kalau misalkan ujian besok kalian boleh bawa kalkulator. Tapi kalau misalkan enggak ya kalian bisa langsung baca tabel aja. Berapa sih nilai ini? Nilai kalau Z itu kurang dari 0,5 di standar normal distribution. Nah,
Terus kalian bisa ngitung pakai gini atau ada cara lain karena karakteristik dari si normal standard distribution itu simetrik terhadap si mean ya. Kita bisa pakai ini. Jadinya karena simetrik bisa aja begini. Kita ngitung tuh 2 kali dari probability 0 sampai setengah aja. Nah, terus yang ini bisa kita hitung gini. Dari 0 sampai 0,5 itu berarti kan probability Z kurang dari Z kurang dari 0,5 dikurangi probability dari Z kurang dari 0 gitu ya. Nah, probability Z kurang dari 0 itu, nah ini juga bisa kita hitung nih. Bisa kita, sebenarnya kita tahu, karena tadi kan antara yang kiri dan kanan itu simetris, dan total probability-nya itu kan harus 1 ya. Kalau diintegrasikan itu harus 1, berarti kan karena simetris antara yang kiri dan kanan itu kan pasti nilainya 1 gitu, probability-nya kalau diintegrasikan. Berarti sebetulnya ya ini sih, Z kurang dari 0,5 dikurangi, ini tuh nilainya 1. Setengah. Setengah ya, karena setengah dari 1. Sorry, bentar. Oke, maaf tadi ada gangguan. Ya, sebenarnya udah selesai sih. Jadi probability-nya bisa kita hitung ini, terus nilai ini ya lagi-lagi bisa kita cari dari kalkulator atau dari tabel. Ini kalau dihitung angkanya tuh dapatnya 0,38292. Kalau kalian ngitung pakai, kalau kalian ngitung pakai yang ini ataupun yang ini, itu harusnya hasilnya sama, 0,38292. Oke. Untuk yang nomor ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau yang ini sebenarnya juga cukup simpel karena distribusinya kan udah tahu ya, normal, dan untuk menghitung probability dari range di dalam distribusi normal itu bisa langsung lihat tabel atau dihitung pakai kalkulator. Nah, kenapa mungkin ada yang nanya ya, atau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan kenapa sih nggak kita hitung aja, kenapa harus pakai tabel atau kalkulator? Nah, itu sebetulnya perhitungan itu dilakukannya dengan mengintegrasikan dari fungsi ini, fungsi yang distribusi ini. Nah, dia tuh fungsinya agak ribet, bukan agak ribet. Untuk mengintegrasikannya itu tuh tidak sesimpel yang kalian mengintegrasikan seperti biasanya kayak di kalkulus atau di matkul lain. Itu dia kalau ini ya, kalau aku cari sih distribusi yang normal standar itu fungsinya seperti ini. Ini notasinya, ini notasi aja ya. 0,1. Nah, fungsinya itu yang Anda ini. 1/akar 2pi E pangkat minus setengah X kuadrat. Nah, fungsi ini itu kalau digambarin itu bentuknya kayak ini. Terus kalau kalian integralin itu kan berarti ketemu integral ini ya, integral E pangkat minus setengah X kuadrat dx. Nah, ini integral ini tuh tidak mudah untuk dilakukan secara mungkin secara analitis ada.
mungkin ada, tapi kalau nggak salah ini terdefine dalam satu function sendiri gitu, karena saking sulitnya untuk dihitung dengan kalkulus biasa. Nah, karena susah untuk menghitung integralnya, itu jadi kalian jadi udah ada yang menghitungkan mungkin secara di-solve secara numerik integral ini, terus ditabulasi atau dibikin kalkulator. Jadi makanya di soal-soal distribusi normal itu biasanya kalian langsung pakai baca tabel atau pakai kalkulator untuk menghitung atau mencari tahu probability dari range tertentu. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir itu cuma nice to know aja sih. Oke, mungkin ini udah selesai, sudah habis soalnya. Ya, ini juga udah mau jam 7 ya. Mungkin aku kasih 1 menit lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyain dari teman-teman yang hadir. Boleh di nomor ini atau di nomor lain atau bahkan di materi yang nggak sempat terbahas di tutorial ini juga nggak masalah. Oh ya, untuk recordingnya nanti aku coba share ke ini ya, Teams. Nanti aku post lagi. Atau nanti coba si Alex tadi ya, yang nge-record, coba di-share juga ke grup angkatan ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin bisa kita sudahi sesi tutorial kali ini. Semoga tutorialnya ini ya bisa membantu ujian kalian besok hari Senin ya, kalau tidak salah. Ya udah, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa coba tanya aja ya chat ke aku, boleh lewat MS Team atau via Line atau ya medium apapun lah kalau tahu. Oke, udah paling segitu aja untuk hari ini. Untuk recordingannya nanti aku coba post ya. Sip. Oke, thank you teman-teman.